Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam semangat. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan saya Ari Budena dengan Kita Anggia. Baik teman-teman, apa kabarnya ya? Alhamdulillah nih, baru hari ini lagi kita bisa live lagi berbagi informasi kesehatan teman-teman, karena Ya, betul. di minggu kemarin luar biasa lah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang padat ya. Kebetulan nih sponsor saya juga banyak sekali tugas di luar sana untuk mengklinik orang-orang yang memang minta dicek kesehatannya. Jadi cukup padat juga ya kegiatan kita, makanya baru sekarang ini kita bisa baru live lagi nih teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat selalu ya. Ini memang kebetulan cuaca juga sekarang udah mulai peralihannya Kang. Betul. Tadinya kemarau panas, sekarang mulai hujan ya di mana-mana. Cuaca pengaruh juga pada kesehatannya. Sekarang kita mungkin ada yang mungkin sering pilek, batuk atau meriang gitu ya. Memang harus dijaga ininya kesehatan kitanya. Oke. Nah, jadi gini Bu Tita ya. Ya memang kemarin kita sibuk lah. Kita berdua sibuk dan yang lain juga sibuk nih. Kebetulan kemarin kan ada acara yang spektakuler ya di Sinergi ini kan. Ada yang namanya BDT ya, Business Development Training ya. Jadi itu yang biasa dilakukan seluruh Indonesia teman-teman. Jadi itu dilaksanakan biasa sebulan sekali ya Bu Tita ya. Sebulan sekali biasa di minggu kedua ya. Minggu kedua itu semua orang-orang yang bergabung atau yang berbisnis di Sinergi ini semua kumpul dalam satu acara itu, dan di situ acaranya sangat menarik ya Bu Tita ya. Spesial lah, di situ ada ada sama pemaparan tentang background perusahaan, tentang produk juga. Terus nggak lama memang ada recognition ya, ada yang namanya penghargaan lah teman-teman, bagi teman-teman yang ya alhamdulillah dikasih penghargaan oleh Sinergi, oleh Sinerpop untuk menyandang satu peringkat ya teman-teman. Nah, ya istilahnya ada jenjang karir lah ya, kalau di perusahaan bilang makan. Dan kebetulan alhamdulillah saya dikasih kehormatan untuk tampil juga sebagai top recruiter gitu kan. Hebat sekali ya Kang. Alhamdulillah. Terus beliau juga nih sponsor saya juga alhamdulillah juga diberi kehormatan juga oleh Sinergi untuk memberikan materi ya kita waktu itu ya. Jadi salah satu pembawa materi ya. Sama Pak Agus Saifullah tuh sebagai mentor kita atau konsultan kita nih. Selamat siang Pak Agus. Nah, jadi alhamdulillah dari minggu kemarin tuh kita betul-betul sibuk. Kalau saya udah greget ini, udah banyak sekali yang harus saya infokan ya teman-teman. Jadi Bu Tita, ini kita pengalaman dari saya aja kemarin ya. Nah kita bincang-bincangnya namanya care tools ya nih. Saya akan bertestimoni sendiri nih kemarin. Anak saya nih Bu Tita kemarin tuh saya kaget gitu. Di hari Minggu kalau nggak salah tuh, hari Minggu maghrib gitu kan, saya lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga sama istri saya, tiba-tiba ada foto jatuh kan, kita kaget ya. Foto anak saya si bungsu itu jatuh yang lagi monok gitu. Jadi saya langsung teriak, Pak, itu saya si abang kenapa, dan segala macam. Saya selalu kontak ke sana kan, dan ternyata benar ya, itu feeling seorang ibu ya teman-teman, pastilah. Jadi bukan di sinetron aja nih, kejadian di keluarga saya. Begitu jatuh foto, padahal mah hanya mungkin kena kabel atau apa, tapi feeling seorang ibu tuh langsung begitu dicek. Anak saya mengeluh, Pak, rumah saya sakit, udah nggak bisa nelen, udah nggak bisa ngomong juga katanya. Oh ya, itu sudah memang dirasakan sebulan yang lalu ketika saya nengok ke sana Bu Tita. Jadi saya udah khawatir sih sama anaknya, cuma karena anak saya sih kalau memang semangat dia nggak sakit-sakit amat, dia nggak pernah ngeluh gitu. Dipaksain mungkin, tapi lama-lama ya karena memang ya daya tahan anaknya sudah nggak kuat kali kan, akhirnya dia bicara ya. Saya bingung kan, akhirnya saya subuh itu juga saya berangkat hari Seninnya itu. Jadi saya nggak ke kantor, izin gitu kan, saya ke sana ya sudah. Dan memang prosedurnya agak-agak susah kan, lagi COVID gini kan, nggak boleh sembarangan mengambil anak gitu kan dari tempat pondok. Tempatnya bisa Pak, tapi Bapak harus periksa dulu ke puskesmas terdekat atau klinik terdekat. Ya sudah, saya ke klinik, dan ternyata teman-teman ya itu hasilnya ada istilah tonsilitis tonsilitis ya. Ya seperti amano. Memang kita udah curiga ya pembengkakan di sini, dan itu sudah infeksi ya. Sudah mau nutup Bu Tita. Yang saya khawatir dia sudah besar ya.
udah mungkin radangnya udah nggak dirasa, dia kan Iya. udah ganjel banget gitu, udah nggak bisa ngomong sama nggak bisa nelen gitu kan. Iya. Udah saya gitu, saya izin ke dokternya, dok ini saya mau bawa ke Bandung, tolong dikasih surat rujukan aja ke Ponok biar bisa diambil. Ya sudah, saya diambil. Tapi saya tenang Bu Tita, saya tenang karena saya yakin Allah pasti menyembuhkan, pasti Allah ada jalan ya buat saya. Hanya begitu yang lain bilang operasi, saya tenang, saya ya Allah, berikan aku jalan gitu, untuk kesembuhan anak saya. Ya, saya ingat dengan produk yang biasa saya tawar-tawarkan nih kan. Kita ke orang mentestimoni atau mencoba memberikan informasi lah, saya yakin bahwa ini yang luar biasa gitu. Makanya saya langsung menghubungi core upline saya, Pak Toto Kostaram, dan beliau yang mengasih resepnya. Itu luar biasa. Pak Toto, terima kasih banyak nih, saya dan keluarga tertolong nih atas izin Allah, melalui Pak Toto saya bisa melaksanakan resep itu dan langsung datang ke rumah. Dia istirahat, saya kasih dulu tuh klorofil tuh Bu Tita, 3 sendok, jadi kayak di kumur-kumur gitu, kayak gitu ya. Supaya si itunya kena sama si radangnya. Pakai air nggak itu? Enggak. Pada yang pertama enggak, 3 sendok itu enggak pakai air. 3 sendok makan gitu. Ya, langsung dia terus telan kan. Telan, dia bilang, "Gimana, Bang?" Udah enggak apa-apa. Tunggu aja berapa menit ya. Terus udah selang 10 menit saya kasih lagi pakai air nih sekarang. 2 sendok itu pakai air. Nah, udah gitu, udah enakan. Saya tanya dia pengen apa? Pengen ini apa namanya? Tim. Karena saya takutnya dia masih nggak bisa nelen. Ya, omnya pergi beli tim dan 1 mangkok habis. Jadi alhamdulillah dia mungkin enak ya, udah secepat itu si klorofil itu bisa mengecilkan radang gitu ya, yang lagi ya udah sebulan loh itu, saya kasihan juga tuh anak itu. Dikecilkan dan dia sudah bisa makan, ya alhamdulillah. Nah, udah beres itu saya kasih kolostrum nih. Setelah makannya ini gitu kan. Gimana, ditelan aja gitu kan, lagi sakit kan? Enggak, ditabur. Dibuka jadi dulu kapsulnya gitu ya. Dibuka dulu seperti yang saya pernah posting. Jadi dibuka, dimasukin seperti ya supaya itunya nempel lah di daerah radang ya. Saya tunggu 1 hari 2 hari dan subhanallah ya, atas izin Allah kasih kesembuhan anak saya lewat pura-pura sinergi ini luar biasa. Jadi nggak usah operasi ya, alhamdulillah ya. Ya, saya real, makanya ini saya share gitu ke teman-teman gitu ya. Terus lihatinnya produknya kayak atasnya lupa. Ya. Saya luar biasa gitu, artinya ini pengalaman pribadi saya, true story gitu ya. Anak saya seperti itu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah gitu ya, tiba-tiba. Jadi Kang Abud hanya kasih klorofil itu Ya, awalnya betul. 3 sendok makan, kumur-kumur tanpa air ya. Betul. Terus kemudian beberapa menit ya atau jam? Ya. 1 jam. 1 jam lah biasanya. 1 jam kemudian dikasih kolostrum itu. Ya, berapa kapsul? 2 tuh. 2 kapsul ya. Dibuka itunya si kapsulnya ya. Nah, kolostrum itu kan isinya tuh untuk imun ya. Ya, dari sapi pertama gitu kan? Ya. Ini kayak gini teman-teman bentuknya nih. Nah, gini ya, putih ya. Tuh. Ini dilapisi oleh agar-agar, jadi bukan gel ya. Jadi ini betul-betul halal ya. Alami ya. Halal juga kan. Kalau gel itu kan bisa campurannya dari lemak babi gitu kan. Ya. Kalau ini dari agar-agar gitu. Ya, alami ya. Biasa ya, hanya dengan produk ini bisa menghindari dari operasi amandel yang mungkin biayanya jauh lebih mahal ya, jutaan bisa jadi kan, apalagi sekarang ini kan Kang Abud ya, luar biasa ya, alhamdulillah ya. Misalnya gini ya, bukan karena biaya ya teman-teman ya, cuma karena kan kondisi segini lagi santer lah Bu Tita lah. Orang mau ke tempat gitu kan kita juga spooky juga lah, takut juga gitu ya, artinya. Dengan kondisi sekarang kita juga ya, orang tua juga pengen sehat kan, jangan sampai ya gitu anaknya sakit, orang tua ikut sakit juga gitu. Jadi kita benar-benar dipikir, ya Allah kasih aku jalan ini gimana anak saya ini, karena kalau ya ada tindakan itu udah kebayang lah ya pasannya seperti apa, itu anak kan lagi belajar juga, itu akan pasti ketinggalan gitu. Saya khawatir ya Allah, lama ya itu anak saya lagi belajar di jalan, saya bilang jangan sampai ya ini 2-3 hari ya sudah. Saya tanya kan, belajar di pesantren kan, gak usah bohong ya, saya bilang gitu kan, apa yang rasain sekarang. Jadi saya sampai videokan, bukan apa-apa, ini saya ingin memberi inspirasi buat orang banyak Bu Tita. Jadi kalau ada apa-apa kita tidak usah panik, kita cari orang-orang terdekat yang buat direferensikan gitu. Siapa nih orang-orang yang bisa memberi informasi ya tentang segala hal untuk kesehatan kan. Jadi
Ya kebetulan saya di bisnis energi dan saya punya upline core gitu kan, ya saya hubungi Pak Toto lah. Pak Toto hasilnya alhamdulillah ngasih resep. Jadi Allah memberikan kemudahan lah teman-teman, ngasih jalan nih dengan perantara Pak Toto. Dikasih resep ke saya dan alhamdulillah anak saya alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mulai fit dan insya Allah akhir minggu ini ya saya kembalikan lagi lah, saya pulangkan lagi ke sana supaya bisa menimba ilmu agama itu lagi ya. kasihan Kalau dia lagi belum- belajar gitu kan. Ya Allah, Iya. luar biasa lah ya Bu Tita, itu Alhamdulillah, pengalaman pribadi ya. pribadi saya itu bukan untuk tujuan ria dan apapun lah ya teman-teman, maaf gitu. Saya bukan sekali-kali buat tidak ada tujuan maksud apa-apa, cuman saya hanya ingin yaitu anak saya kejadiannya nyata seperti itu dan produk yang saya lagi tekuni, lagi jalani dan alhamdulillah itu bisa terbukti gitu di anak saya. Makanya biar Anda semuanya real ya gitulah. Tidak ada rekayasa. Makanya saya bilang yang mondok di pesantren kan baru 5 bulan aja, 4 bulan. Nah, jangan bohong ya, kalau memang dirasa sakit dia udah enak alhamdulillah. Makanya saya berani posting gitu. Dan bagi teman-teman yang di luar sana, dan itu pun pertimbangan karena saya pikirnya begini, bukan saya tidak mau operasi ya teman-teman, tapi pertimbangan saya sebagai orang tua, satu dia masih kecil Bu Tita ya, masih 13 tahun, masih banyak masa depan tuh masih panjang gitu ya. Jadi kalau saya khawatir ada reaksi apapun lah ya ketika itu diangkat dan segala macam, meskipun itu tujuannya untuk kesehatan kan, untuk menghindari, tapi ya banyak artikel juga yang membuat saya berpikir akhirnya kan, dan saya tanya-tanya juga kepada orang yang langsung pernah diangkat, memang ringkih itu besok-besok kesan. Jadi karena itu kan seperti sinyal seperti detektor gitu, detektor untuk segala macam imun itu ada di sini gitu. Tonsil itu ada di sini. Ada manfaatnya ya. Itu pokoknya Allah memberikan menciptakan setiap organ tubuh ini luar biasa. Ada manfaatnya. Tidak ada sia-sia, Allah tuh pasti. Dan itu memang untuk menahan salah kuman, satu kuman dan sebagai indikator imun tubuh. Kalau imun tubuh lagi turun kan dia bergerak kan radang atau dia bengkak lah gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman yang pengalaman yang tidak terlupakan. 2-3 hari lalu saya memang dikejutkan dengan kabar anak saya dan luar biasa lah itu kan. Dan ya saya merasa lega juga ya. Memang semua itu jalannya Allah lah kalau Bu Tita ya, sekali lagi. Jadi yang hebat Allah, yang kuasa itu Allah yang menyembuhkan teman-teman. Jadi sinergi ini perantara dari Allah untuk memberikan jalan kesembuhan kepada anak saya. Jadi betul-betul mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya ya, diambil manfaatnya gitu. Jadi ketika ada sesuatu tentang keluarga kita, tentang pasangan kita atau anak kita, ya pertama jangan panik Bu Tita. Betul. Itu aja. Kalau kita berpikirnya jernih, ya insya Allah gitu ada jalan keluar kan. Ya. Kalau nggak panik, kalau panik ya susah. Apapun yang diceritakan orang ya kita telan aja bulat-bulat. Padahal kan kondisi anak kita nggak tahu lah ya isinya. Kalau anak makan gimana orang, tapi saya berpikir, ini anak masih panjang jalan hidupnya. Kalau kita ampun paralunnya gitu, kalau kita istilahnya tega aja gitu kan, meskipun untuk kesehatan, tapi saya masih ada cara lain. Makanya alhamdulillah kebetulan ya saya sedang fokus di bisnis ini ya, makanya saya sekalian deh saya istilahnya testimonikan gitu Bu Tita, biar saya meyakini juga bahwa ya Allah itu betul-betul sayang ya sama saya dan anak saya, dan melalui obat ini anak saya bisa sembuh Bu Tita. Itu alhamdulillah ya. Bu Tita punya pengalaman juga kan, coba. Saya sudah udah ikut Smart Detox kan, tapi saya juga kan harus tetap memaintain ya. Jadi tubuh saya yang udah dibersihkan itu jangan sampai terkena debu lagi yang tebal gitu istilahnya ya. Kalau kacama kan ada kalau pasti kan kena debu juga kan karena berbagai aktivitas gitu kan istilahnya. Nah, saya maintain setiap hari ya sama klorofil gitu kan. Ini tuh kayak semacam sapu jagat lah untuk tubuh kita gitu kan, membersihkan darah, ini kan menghindarkan kolesterol gitu. Kayak tadi aja saya kan udah kebetulan makan sop nih kan, kayaknya nih lidah nggak enak nih ya, ada lemak-lemak kayak gitu ya, saya coba minum klorofil aja nih udah seger aja. Nah jadi ya itu teman-teman, itu yang kita rasakan ya. Jadi benar-benar saya ingin sehat di akhir masa tua saya gitu kan, dan saya ingin bisa melihat anak ya. Satu itu, kedua sampai cucu kita punya sehat. Ya kita juga pengen ibadah nih teman-teman ya, karena kita
istilahnya ya udah umur segini mah mau nggak mau kemana lagi atau kita jalani aja habis ini dengan penuh keyakinan ya, karena Allah itu pasti memberikan jalan ketika kita berikhtiar ya buat kita ya. Iya betul. Keduanya di sini ya kita berbagi informasi sehat buat orang-orang yang di luar sana kan gitu ya. Terlepas itu seperti apa, jadi hasil itu hanya Allah yang bisa memberikan jalan gitu buat kita. Iya. Yang menggaji itu Allah ya. Manusia hanya wajib berikhtiar gitu. Tidak wajib hasilnya karena ada Tuhan yang maha rezeki gitu kan. Ya. Apalagi nih Bu Tita, ada punya pengalaman menarik nggak tentang hal apapun lah, kita cerita aja di sini nih. Kita karena kemarin 3 hari gini tidak punya kita sibuk lah. Apa ada pengalaman apa nih Bu Tita nih kira-kira? Apa ya? Ya itu aja kan, saya kebetulan sedang ini juga nih di bidang kecantikannya di Kuasa gitu kan. Alhamdulillah memang sebelum ke mereka itu ke saya dulu, otomatis kan saya juga harus memberi keyakinan, benar nggak sih efeknya ke saya gitu kan. Ya saya sekarang rajin puasa minimal 2 minggu sekali ya, alhamdulillah saya merasa kulit saya lebih kencang gitu kan, lebih cerah kelihatannya gitu kan. Gitu kan. Flek saya juga sepertinya mulai samar ya, tadinya saya lumayan ada flek juga nih karena sering naik motor gitu kan. Saya guasa sendiri dengan alat yang saya beli juga sih di Sinergi ini kan. Luar biasa memang ternyata efek ke wajah saya itu betul-betul terasa lebih kencang gitu, lebih terangkat gitu. Otomatis saya juga praktekkan juga kan ke pasien-pasien saya gitu kan. Saya infokan dulu sih mau nggak atau tidak, soalnya kan ada juga kan kadang-kadang kan menolak kalau mungkin ada sesuatu hal mungkin ya. Nah saya juga kan nggak ujuk-ujuk gitu kan memaksa, enggak, saya nanya dulu baik-baik. Mereka oke, ya saya guasa. Itu terakhir itu ada ibu-ibu usia 56 Kang Abut ya. Dia tuh memang kayaknya ini capek banget katanya, selain badan tuh wajah juga kayaknya udah kusut lah gitu kan. Saya guasa kan, dipiling dulu, diangkat dulu kan, itunya saya kulit matinya. Terus kemudian saya pijit dengan totok guasa. Jadi totok guasa itu semacam memijat pijatan, teknik memijat juga, ya, memijat wajah. Dengan memakai tanduk kerbau gitu kan, yang udah dimodif sedemikian rupa, jadi tidak menyakitkan gitu ya. Baru aja ditotok aja dia udah ternyata udah tertidur kan. Mungkin saking enaknya kali ya. Ya udah saya itu aja sampai selesai. Bukan begitu, mungkin dia malamnya nggak tidur juga. Nggak tahu katanya. Tahu-tahu saya cerita, dia tahu-tahu udah loh kok si ibu dia tertidur ternyata gitu kan. Kemudian dilanjut habis totok gitu kan, saya maskerin dengan spirulina gitu kan sampai selesainya saya tunggu gitu kan sampai akhirnya terbangun. Loh, udah ya Bu ya? Udah Bu, kata wah. Dan sebentar teman-teman ya, itu perawatnya nggak lama, 15 menit lah kurang lebih ya Bu Tita ya. Dari membersihkan, terus mencoba ditotok dan segala macam di masker itu ya 15 menit lah gitu, nggak usah harus ke salon juga. Kita yang mobile misalnya mobile spa-nya gitu, totok buat juga istilah mobile spa-nya gitu, jadi kita yang mendatangi. Insya Allah pastilah kita bersih lah, kita juga memperhatikan kesehatannya. Nggak mungkin juga kita konsultan kesehatan kan istilahnya tidak bersih ya ketika menemukan orang gitu kan, jadi ya jangan khawatir. Dan gini nih, kemarin ya kita ada pengalaman ini yang tadi saya bilang, ada apa lagi saya lupa, ada waktu kita klinik Bu Tita ke Cisaranten tuh. Ada seorang pasiennya Bu Tita kan, saya masuk ke situ dan ternyata ada informasi penting nih, bukan hanya materi ternyata ya. Banyak di lapangan tuh pengalaman yang luar biasa Bu Tita ya. Menurut saya nih. Jadi saya berdiskusi dengan si bapaknya ya, karena ibunya lagi di totok guasa sama Bu Tita nih. Dia cerita gitu. Ada pengalaman yang menarik nih. Jadi sehebat apapun produknya, sebagus apapun kualitas premium produknya, tetap kita harus maintain tubuh kita dengan pola hidup yang sehat Bu Tita. Iyalah. Jadi jangan sampai ibaratnya gini, ini kita kalau tapi pola hidup tetap dilanggar, itu nggak akan pengaruh. Jadi jangan salahkan si produk tersebut gitu, maksud saya gitu. Jadi jangan dijadikan bahwa ini mah kan udah ada karena udah ada kolesterol ini, kalau udah kolesterol ini gampang nih. Itu kayaknya gitu. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi karena kita makanya misalnya kita konsumsi ini kan kita pengen sehat lah ya, minimal, kecuali ya memang kita masih muda lah, masih energik, masih bisa membakar kalori-kalori yang kita makan, fine ya. Tapi kayak ulah di atas 60 tahun itu ternyata metabolismenya udah berubah ya, lambat kan kalau tambah usia udah tidak mengkonsumsi karbo,
dia tidak mengkonsumsi terlalu banyak Goreng-gorengan. goreng-gorengan, dan itu yang menjadi PR saya gitu. Itu kan godaan luar biasa. Ya, itu memang sehari-hari yang setiap saat tuh lewat di depan mata. Jadi itu teman-teman ya, itu yang saya yang saya dapatkan gitu ketika kita di lapangan. Ternyata banyak hal-hal yang tidak hanya sebatas kita dapat materi atau apapun, tapi kita dapat pengalaman yang luar biasa. Beliau itu 2 tahun yang lalu sama punya gejala jantung ya, dan dia hampir stroke, akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk masih tertolong dan operasi ring 2 ya, dua itu. Makanya ya cerita kan, dikorek kan, ya ternyata itu kan. Jadi ada beberapa makanan yang memang halal, makanan itu halal tapi tidak toyib buat tubuh kita gitu. Ada beberapa makanan yang mungkin banyak lah ya, seperti jeroan misalkan, yang memang itu kan halal. sudah ya halal, tapi kan kadang-kadang kalau berlebihan atau memang kotak-kotak kayak gitu kan enak katanya, tapi Ya, malah enak banget. dan sepertinya gini. Saya nggak sependapat ketika orang mengatakan bahwa gara-gara makanan. Saya yakin Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk makanan, tuh tidak mungkin kalau menyebabkan sesuatu atau umatnya menjadi sakit atau apapun. Jadi yang satu karena berlebihan ya. Itu sudah pasti lah, itu karena berlebihan lah. Yang misalkan pete lah, kayak pete ya, harusnya 2-3 biji. Karena itu pete itu vitamin C yang satu pete itu sama dengan 1 gelas jus apel loh. Oh. Itu yang saya pernah baca di artikel. Antioksidan tinggi juga kan Ya, itu. itu Anti kan. kanker juga seperti itu. Terus kedua, kita bisa ngecek ginjal juga kalau kita makan pete, Bu Tita. Kalau masih berbau, kita kencing, berarti ginjal kita masih bagus. Ini informasi ya, teman-teman. Saya dapat dulu ya dari dokter lah ya. Indikasi juga ya. Indikasi. Jadi ketika kita Kesehatan makan ginjal. pete atau jengkol dan itu kencingnya bau, itu malah bagus. Jadi ginjal kita masih berfungsi untuk menyaring itu ya, racunnya ya, satu itu. Yang kedua yang tadi, jadi ketika kita berlebihan ya itulah teman-teman ya, sudah memang ya sudah memang udah enak tuh berlebihan. Semoga sesuatu yang berlebihan tuh pasti tidak baik lah. Jadi itu saja teman-teman, pengalaman yang luar biasa yang kita jalani di lapangannya, Bu Tita ya. Kadang-kadang sesuatu yang dapat tuh rezeki itu bukan hanya materi ya Kang ya, ternyata dapat tausiah, dapat istirahatulahmi yang baik juga, itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini dijalankan berkat programnya Sinergi. Ya. Ada klinik begini kan kita jadi silaturahmi ya sama orang. Alhamdulillah ya Allah. Ya gitulah Bu Tita, saya udah nggak bisa ngomong nih. Dan waktu juga nih teman-teman ya, kita komit aja, udah 30 menit ke depan nih, mudah-mudahan apa yang bisa kita share di sini menjadi bahan informasi terpenting ya, mungkin di kehidupan semua teman-teman. Dan sekali lagi tidak ada tujuan apapun, saya dengan Bu Tita di sini hanya menginformasikan dan memberi pengalaman-pengalaman kami lah gitu ya, berbisnis di Sinergi, baik dari produk kesehatannya atau dari kecantikannya. Nah, banyaklah liku-liku yang kita jalani dan banyak juga penghargaan yang kita dapatkan. Jadi yuk teman-teman yang memang masih mau kepo dengan produk Sinergi, saya suka tulis itu, ada WA saya di situ, nanti saya tulis juga ada link register di situ gitu. Dan sudah ada. Oke, saya tutup dulu ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Adik Budena dengan Tita Anggia. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.